Saudara yang kekasih, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang ada di dalam kitab Wahyu di pasal yang kedua. Minggu lalu kita sudah mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui peringatannya yang dia tulis kepada jemaat di Efesus, dan kita akan lompat dulu ke semua peringatan-peringatan pada jemaat ini, yaitu yang ketiga itu adalah kepada jemaat di Pergamos sebetulnya. Jadi kita lewati dulu yang di Smyrna. Yang ketiga dari 7 surat itu ditulis kepada jemaat di Pergamos. Surat kepada jemaat ini diperkenalkan dengan kata-kata ini, yaitu dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamos. Jadi kota Pergamos ini tidak punya keunggulan komersil seperti yang dimiliki Efesus dan Smyrna sebetulnya, karena letaknya itu kira-kira 22,5 kilo lebih ke pedalaman, dan oleh karena itu bukan kota pelabuhan, tapi itu adalah kota yang paling penting karena Pergamos ini adalah ibu kota provinsi Asia. Roma memerintah Pergamos, tapi itu bukan karena penaklukan, itu karena Pergamos itu dengan sukarela menyerahkan diri ke Roma itu. Jadi Roma itu menghadiahi kota Pergamos ini dengan menjadikannya sebagai ibu kota. Pergamos ini penting karena punya salah satu perpustakaan terbesar yang ada di dunia kuno. Perpustakaannya punya 200.000 volume, itu luar biasa, terutama sewaktu kita mengingat bahwa semua buku pada abad pertama itu harus dicetak ulang itu dengan tangan tanpa bantuan mesin seperti sekarang. Pergamos itu penting karena di kota ini ditemukan perkamen, yaitu surat-surat yang ditulis terbuat dari kulit binatang. Jadi semua tulisan kitab suci tertua yang kita miliki sekarang ini juga ditulis di atas perkamen, kan? Tapi sebelum perkamen itu digunakan, bahan penulis ini dari empulur semak yang tumbuh secara eksklusif di sepanjang tepi sungai Nil dan disebut papirus itu. Mesir memonopoli bahan tulisan ini. Ya, di atas gunung yang menghadap Pergamos itu ada altar Zeus. Jadi pemujaan dewa-dewa, penyembahan berhala itu juga terkenal di kota ini. Pergamos ini adalah kota pemuja kaisar, seperti halnya kota-kota lain di abad pertama. Pergamos bersama dengan yang lain itu percaya bahwa roh Roma itu layak untuk didewakan. Jadi kaisar Roma itu mewakili Roma dan semangat Roma. Kaisar itu dipandang sebagai dewa. Di kota ini Tuhan memiliki sekelompok orang yang kepadanya surat ini ditujukan, dan kita tahu kapan jemaat Tuhan kita tidak tahu kapan jemaat Tuhan itu didirikan di Pergamos ini, seperti jemaat-jemaat lainnya di Asia. Jadi jemaat Pergamos itu mungkin didirikan selama 3 tahun keberadaan Rasul Paulus di Efesus, dan kita tahu bahwa jemaat ini menghadapi masalah khusus. Yesus menyebut Pergamos itu tempat tahta iblis, di mana iblis diam, katanya. Jadi kota ini sangat membutuhkan Kristus. Kalau kita lihat, Kristus itu digambarkan di dalam surat ini sebagai dia yang memiliki pedang tajam bermata 2. Ini mengingatkan kita kepada kitab Ibrani di pasal 4 ayat 12. Firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Jadi pedang tajam dengan 2 ujung itu harus mengacu pada kata-kata yang Yesus ucapkan. Kata-kata yang Yesus yang kuat dan menusuk. Karena firman Tuhan itu diacukan sebagai pedang. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus juga mengatakan pedang roh, yaitu firman Allah. Dan karena pedang ini datang dari mulut Yesus, sebagian orang juga setuju bahwa ini adalah acuannya kepada firman Allah. Kita harus paham bahwa firman ini bukan Injil, tapi penghakiman Tuhan atas musuh-musuhnya. Kalau kita lihat contohnya di Yesaya 49
Ayat 2 itu, ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Kepada Yesaya dia mengatakan itu. Di Wahyu 19 ayat 15 juga Yohanes itu menulis begini. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Di ayat 21-nya dikatakan, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Pedang itu bisa digunakan untuk membangun atau menghancurkan. Begitu juga firman itu. Seperti pisau bedah di tangan ahli bedah yang terampil. Pedang firman Tuhan bisa membedah hati untuk menyembuhkan. Dalam situasi lain, pedang itu juga bisa digunakan sebagai alat keadilan Tuhan. Di dalam Wahyu 2 ini, penggunaan yang terakhir ini, yaitu sebagai alat keadilan itu, yang ada di dalam pikiran Yesus. Jadi masing-masing dari kita itu dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Yesus ingin umat Kristen di Pergamus tahu bahwa kekuatan Romawi itu tidak lebih besar daripada kekuatan Yesus itu. Dibandingkan dengan pedangnya yang tidak terkalahkan. Pedang bangsa Romawi itu adalah senjata kayu yang lemah yang dibuat oleh anak-anak itu. Karena itu, umat Kristen tidak boleh membiarkan senjata Romawi itu mengintimidasi mereka, mengancam mereka. Mereka harus takut hanya kepada pedang penghakiman Tuhan. Dan adalah penting bahwa jemaat atau gereja di Pergamus itu dan kita semua sekarang ini, hari ini, memberikan ketekunan untuk mendengarkan segala sesuatu yang Yesus katakan itu. Yesus itu memuji jemaat di Pergamus ini. Apa yang Yesus anggap benar dengan jemaat ini? Yesus mengatakan, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Di mana iblis diam, itu di ayat 13. Kitab Wahyu itu berisi banyak perbedaan. Satu perbedaannya adalah antara tahta Allah dan juga adanya tahta iblis. Pusat kekuasaannya dan pengaruhnya. Dan Pergamus itu adalah pusat seperti itu. Ini adalah kota di mana perburuan iblis itu terjadi. Dan sebetulnya banyak kota-kota yang seperti itu sekarang ini juga. Iblis itu ditahtakan secara agama. Selain kuil-kuil yang didedikasikan untuk para kaisar, Pergamus itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan keagamaan lainnya. Misalnya salah satu fitur Akropolis adalah Mesbah Zeus yang dianggap banyak orang sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Zeus diyakini oleh orang Yunani dan Romawi sebagai kepala para dewa. Sesudah kemenangan besar, Raja Pergamus memerintahkan pembangunan sebuah mesbah raksasa untuk menunjukkan penghargaannya kepada Zeus ini. Penyembahan berhala yang paling erat kaitannya dengan iblis itu terletak di kompleks medis di selatan kota itu. Jadi orang-orang sakit dari jauh dan dekat datang ke pusat pengobatan yang terkenal itu untuk disembuhkan. Iblis ditahtakan secara budaya juga. Budaya Pergamus itu tidak menarik kaum intelek saja. Iblis juga ditahtakan secara moral. Kemesuman, khususnya kemesuman seksual, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan politik, agama, dan budaya di Pergamus itu. Penduduk kota itu adalah para ahli dalam perbuatan daging, seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, kemabukan, pesta pora, dan semacamnya. Seperti yang Rasul Paulus tulis di kepada jemaat Galatia di pasal 5 ayat 19-21. Tahta iblis kota Pergamus itu sendiri. Iblis sudah ditahtakan dalam pikiran, dalam hati, dalam kehidupan warganya. Dan iblis masih memiliki kursi kekuasaannya yang darinya dia menjangkau dunia. Sampai sekarang itu. Banyak yang akhirnya jatuh ke dalam tangan iblis ini. Iblis sudah meregangkan otot-ototnya di Pergamus, dan di kota itulah orang Kristen pertama itu gugur. Tapi Yesus memuji jemaat ini. Dia katakan, aku tahu di mana engkau diam, di tempat tahta iblis berada, dan engkau memegang teguh namaku, dan tidak menyangkal imanku. Meskipun lingkungan mereka kejam dan keras, umat Kristen di Pergamus tetap setia, bahkan ketika diancam dengan kematian. Juga
Dia katakannya, tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis dia. Memang kita tidak tahu siapa Antipas itu, tapi Tuhan tahu. Kita tidak tahu apakah dia itu muda atau tua, sudah menikah atau masih lajang, orang yang berhasil atau orang gagal berdasarkan kesuksesan usaha ukuran dunia itu. Tapi kita tahu bahwa Yesus menyebut dia orang yang setia kepadaku. Dan akhirnya itulah yang penting, bahwa setiap orang yang dinilai oleh Yesus itu adalah kesetiaan. Jadi Antipas ini adalah martir Yesus yang setia. Dia mati demi nama Kristus. Dia mati karena iman karena Kristus itu. Bahkan dalam menghadapi kemartiran, jemaat di Pergamos itu sudah berpegang teguh pada nama dan iman Yesus Kristus ini. Mereka bukan hanya berpegang erat pada pribadi Yesus, tapi juga pada segala ajaran Yesus. Mereka percaya kepada segala hal tentang Yesus dan segala hal yang Yesus ajarkan. Tapi kalau kita lihat di ayat 14 dimulai dengan kata-kata yang mengerikan. Tapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Jadi ada beberapa. Apa yang Tuhan miliki terhadap umat Kristen di Pergamos ini? Dikatakannya di ayat 14b, 15 itu, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Jadi umat Kristen di Pergamos secara jelas membolehkan para pengajar kesalahan itu masuk dan tinggal di tengah-tengah mereka. Yesus sudah memuji jemaat di Efesus atas sikap non-toleransi mereka terhadap guru-guru palsu. Sekarang Yesus mengancam jemaat di Pergamos itu atas sikap toleransi mereka. Siapakah guru-guru palsu yang Yesus acukan ini? Julukan ajaran Bileam dan ajaran pengikut Nikolaus itu cuma sekedar dua cara untuk mengacukan pesan kefasikan yang sama. Kalau kita lihat contoh itu para produsen suatu produk itu kadang-kadang membuat satu produk dan kemudian tempelkan merek-merek yang beda pada barangnya. Begitu juga halnya iblis itu memproduksi satu ajaran terkutuk yang beredar di bawah nama-nama yang berbeda. Cerita Bileam dan Balak di dalam kitab Bilangan pasal 22-25. Kalau kita lihat itu Balak itu menawarkan upah yang besar kepada Bileam kalau dia mau mengutuk Israel. Tetapi Nabi itu tidak mampu melakukannya. Jadi untuk mengetahui apa yang sudah terjadi selanjutnya, saudara sebetulnya harus baca ke bagian lain Alkitab. Contohnya umumnya di 2 Petrus pasal 2 ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan yang jahat. Di Yudas ayat 11 dikatakan, celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Jadi untuk mendapatkan harta yang ditawarkan oleh Balak, Bileam itu datang dengan sebuah rencana jahat. Pada dasarnya Bileam ini memberitahu Balak, aku tidak bisa mengutuk bangsa Israel, tetapi jika engkau mau menggunakan perempuan-perempuanmu untuk merayu kaum laki-laki mereka ke dalam penyembahan berhala dan kemesuman seksual, Allah sendiri akan mengutuk mereka. Jadi Balak mengikuti saran Bileam ini, dan sebagai hasilnya Tuhan itu membunuh sekitar 4.000 orang Israel dengan bencana. Kalau kita lihat Bilangan ayat 25, pasal 25. Musa itu belakangan menulis bahwa atas nasihat Bileam, perempuan-perempuan penyembah berhala itu menyebabkan anak-anak Israel melanggar atau melawan Tuhan. Itu di Bilangan 31 ayat 16. Di Pergamos, para pengikut Bileam itu sudah pasti mengajarkan bahwa umat Kristen itu boleh melibatkan diri ke dalam budaya berhala kota itu. Para pengikut Nikolaus dalam pelajaran kita tentang
surat-surat kepada jemaat di Efesus itu adalah sebagai kelompok gnostik yang mempraktikkan kemasuman juga. Kaum gnostik itu mengklaim memiliki pengetahuan dan wawasan yang tidak tersedia bagi orang lain. Satu ajaran gnostik yang populer adalah bahwa anak Tuhan itu bisa berbuat dosa semaunya, dan kasih karunia Allah masih akan menutupi dosanya itu, terlepas dia bertobat atau tidak. Dengan demikian mereka merubah kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Di Yudas ayat 4 dikatakan, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi baik para pengikut Bileam dan Nikolaus sama-sama mengajarkan kesalahan, mendorong anak-anak Allah untuk berbuat dosa. Perjanjian baru itu jelas dalam hal bagaimana guru-guru palsu itu harus diperlakukan. Rasul Paulus mengatakan untuk menandai pengajaran mereka dan menghindari mereka. Roma 16 ayat 17 itu mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi Paulus juga memberitahu orang Kristen di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Rasul Yohanes bahkan mengatakan bahwa siapa saja yang mendukung guru yang mengajarkan kesalahan itu mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. 2 Yohanes ayat 10. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Kenapa orang Kristen di Pergamus tidak mendengarkan arahan yang jelas itu? Mungkin guru-guru palsu itu punya banyak teman di dalam jemaat. Dan para pemimpin takut bahwa mendisiplinkan mereka akan menimbulkan masalah di dalam jemaat. Mungkin para anggota berpikir bahwa penting untuk menghadirkan tampilan yang bersatu terhadap dunia yang bermusuhan itu. Bahkan kalau mereka harus mentolerir kesalahan untuk melakukan itu. Mungkin mereka pikir bahwa kalau masalah itu dibiarkan saja, maka masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Apapun alasan mereka, kebijakan mereka dalam membiarkan guru-guru palsu itu hidup dan membiarkan orang lain hidup tanpa diganggu, tidak bisa diterima oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang melakukan apa yang mereka inginkan, bahkan dalam terang kebenaran Allah yang diwahyukan itu. Saudara tidak bisa menolak masalah dengan menolak kebenaran itu dengan menjadi benar. Jadi kita harus terima kebenaran kalau kita mau menjadi benar. Saudara tidak bisa benar secara agama kalau saudara salah secara ajaran. Masalah dengan jemaat di Pergamus adalah kompromi. Yesus memperingatkan, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Ayat 16. Jadi Yesus akan datang dan melawan mereka dengan firman Tuhan. Kesalahan dan kompromi tidak akan pernah tahan terhadap pengawasan firman Tuhan. Sudahkah saudara menyelidiki keyakinan yang saudara pegang dalam terang kebenaran itu? Jangan pernah kompromi, jangan pernah berubah dari mengikuti jalan Tuhan. Peringatannya adalah untuk bertobat dari kompromi dan mengikuti kebenaran. Umat Kristen di Pergamus itu perlu menantang mereka yang mengajarkan kesalahan dan berusaha mengubah mereka. Mengapa? Ada nasihat di Yeskil 3 ayat 18-21 yang mengatakan begini. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup,
Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Tetapi ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi kalau guru-guru palsu itu menolak untuk berubah, mereka itu harus diusir dari tengah-tengah jemaat itu. Seperti dinasihatkan Paulus 1 Korintus 5 ayat 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Tuhan dari sorga itu menghukum orang jahat, bahkan di dalam kehidupan ini. Tuhan tidak mengatakan bagaimana dia berencana menggunakan pedang penghakimannya yang mengerikan itu. Tapi kita tahu bahwa kita itu ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup itu. Seperti yang dikatakan Ibrani 10 ayat 31. Jemaat itu juga seharusnya merisaukan keselamatannya sendiri. Ketika Tuhan mengayunkan pedangnya kepada orang-orang durhaka itu, mereka yang gagal menjauhkan diri mereka dan akan ikut cedera juga. Pendisiplinan yang bersifat memperbaiki itu tidak pernah mudah, tetapi itu penting, sangat penting bagi kemurnian jemaat, bagi reputasi jemaat atau gereja, dan untuk menjaga orang yang selamat itu tetap selamat. Ada nasihat juga di Kolose 3 ayat 1-5, Rasul Paulus itu mengatakan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Yesus menantang setiap anggota jemaat untuk membuat penerapan di dalam pribadi lepas pribadi masing-masing. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Selama pengembaraan orang Israel di padang gurun, Allah memberi mereka makan mana, kan? Sebuah buli-buli berisi mana itu ditempatkan di dalam tabut perjanjian, dan dengan demikian itu tersembunyi sebagai pengingat yang terus-menerus bahwa Allah itu sudah memelihara umatnya dan akan memelihara terus mereka. Kita juga demikian. Begitu juga halnya Tuhan akan memelihara orang-orang yang taat di Pergamus itu. Diberi batu putih oleh Allah yang setara dengan pengakuan oleh Allah. Surat kepada jemaat di Pergamos itu menyatakan bahwa menjadi orang Kristen tidaklah mudah. Yesus masih sedang mencari orang-orang yang punya cukup keberanian untuk berpegang teguh, yang tidak akan mengingkari iman itu, terlepas dari berbagai akibat. Dia juga sedang mencari orang-orang yang punya cukup kasih untuk menentang saudara-saudarinya yang hidupnya dan ajarannya tidak sesuai dengan standar ilahi. Tuhan tidak bisa mentolerir sikap kompromi. Setan adalah musuh kuat daripada jemaat itu.
Tapi dia tidak selalu kuat. Yesus datang ke dunia itu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Kalau kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap kali seorang bertobat kepada Kristus, setan itu kehilangan seorang pengikut. Kristus menghancurkan pekerjaan iblis. Dalam Matius 12 ayat 29 itu Yesus berbicara tentang kedatangannya ke dunia sebagai datang ke rumah setan. Dia berkata, atau bagaimana seorang bisa memasuki rumah orang kuat dan membawa hartanya kecuali dia mengikat orang kuat itu terlebih dahulu. Yesus datang ke dunia untuk merusak barang-barang iblis ini. Yesus mengikatnya dan iblis itu sudah terikat sebetulnya. Dia terikat karena dia tidak terbatas dalam kekuasaan. Yesus berkuasa. Dan kalau kita lihat, walaupun iblis berkuasa, tapi kuasanya terbatas karena dia terikat oleh Kristus itu. Dan kita sekarang sudah dibebaskan dari kuasa-kuasa itu, selagi kita mau berpegang teguh kepada Kristus itu. Dan baiklah, kita juga bisa melawan itu, karena dikatakan, lawanlah iblis dengan iman yang teguh, maka iblis itu lari daripadamu. Baiklah, kita mengingat ini juga melalui perjamuan Tuhan, yang mana Yesus itu sudah menebus kita. Sampai kita hari ini tetap ada di dalam keselamatan itu.